Ini kabarnya Covid mau datang lagi, bawa emaknya, namanya Omikron. Tapi alhamdulillah acara akhir tahun sama awal tahun tak ada Covid. Tiba-tiba nanti pas mau dekat lebaran datang dia. Tidak ada kata yang paling baik diucapkan untuk membalas semua nikmat Allah kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil. Tidak ada kalimat yang bisa membuat majlis kita ini menjadi majlis yang diterima oleh Allah kecuali ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk apa Ustadz Luqmanul Hakim tadi menerangkan, mengenalkan satu-satu ini? Sebetulnya beliau mau mengasih contoh ke anak-anak muda yang hadir malam ini. Kalian mau jadi apa? Pilihlah antara mereka. Mau jadi bupati, silakan. Tidak mesti jadi ibu-ibu. Perempuan aja bisa jadi bupati, apalagi itu sebetulnya yang ingin disampaikan malam ini. Kenapa pentas ini dibuat tinggi? Kenapa tidak duduk aja di bawah? Tak kelihatan contoh modelnya. Mudah-mudahan ada anak-anak muda kita ini yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden di masa akan datang. Kalau kalian punya kekuasaan, mudah kalian bangun masjid, betul? Coba bangun masjid pakai ceramah, sebar kota, masuk duit 2.000. Tapi kalau dengan tanda tangan bupati, gubernur, wali kota, selagi ada kekuasaan, tanda tangan pakai laku lagi, masih dipandang orang, pakailah untuk membangun masjid, betul? Berdiri masjid cantik megah, semua orang luar Mempawah yang datang kemari melihat semuanya terkesan, macam menengok kucing. Apa kata orang yang ada di atas ini tadi saya dengar? Legasi. Mereka akan meninggalkan warisan. Jabatan tidak lama. Jadi bupati paling lama 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang, betul? Jadi bupati, jadi gubernur paling lama 10 tahun. Itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi masjid ini sampai hari kiamat akan kekal abadi dan mengalir pahalanya kepada orang yang pernah mengusahakannya, mendirikannya, memakmurkannya. Setiap anak muda yang hadir malam ini mesti bercita-cita menjadi penguasa. Saya tak bisa jadi bupati Pak Ustaz, jadi camat. Jadi camat pun tak sanggup, calon mati. Tak bisa jadi camat, jadi kades. Jadi kades belum sanggup, jadi RW. Jadi RW pun tak bisa, jadi RT. Jadi RT pun tak bisa, kepala rumah tangga. Masih jomblo, mati aja lah. Mudah-mudahan yang jomblo pulang ketemu jodoh. Begitu turun dari masjid, pulang acara, sendal pun hilang. Pas lagi nyari-nyari sendal, mana lah sendalku tadi, mana sendalku? Tiba-tiba kejedot kepalanya sama satu orang. Pasnya gitu. Indahnya, masya Allah. Nanti anaknya nanya, ayah, mama, di mana ketemu kalian dulu? Di masjid. Masjid mana? Masjid Agung Al-Falah Mempawah. Pas acara apa waktu itu? Tablik akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Ustadz Somad. Saya sebetulnya sedang ngetes aja. Kalau saya sebut almarhum, kira-kira jamaah ini sedih apa ketawa? Tawa rupanya mereka. Tapi kesannya indah. Di mana ketemu bapak ibunya? Di masjid. Sekarang ada orang tua yang tak sanggup menjawab pertanyaan anaknya. Ayah, ya. Ayah jumpa mak dulu di mana? Itulah kami sama-sama sakau dulu. Jumpanya di masjid, dalam acara pengajian. Pulang mungkin pengajiannya tak ingat, tapi jodohnya ketemu. Kalau sudah dituliskan takdir bertemu, aku tak mencari kau, kau pun tak mencari aku. Masjid Al-Falah mempertemukan kita.
Masya Allah, tabarakallah. Yang jomblo sangat berharap terkabul cerita ini pulang. Amin ya rabbal. Yang mau jadi bupati angkat tangan. Masya Allah, insya Allah. Kalaupun kalian tak jadi bupati, jadi ibu bupati insya Allah. Bupati perempuan, perempuan aja bisa jadi bupati, masa laki-laki tak bisa jadi bupati? Kalau kau laki-laki tak punya cita-cita jadi bupati, jadi bencong aja lah. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. 7 turunan, 100 turunan sampai hari kiamat. Selamat anak kita dari LGBT insyaallah. Amin. Model kedua yang mau ditunjukkan Ustadz Luqmanul Hakim malam ini, kalian mau jadi apa? Mau menjadi penghafal Quran 30 juz. Kalau kalian tengok ukuran kepala saya sama kepala Ustadz Taki Malik, mana besar kepalanya? Kepala saya nomor 9, tapi isinya juz 30. Ustadz Taki paling nomor 7. Betul? Betul nomor 7. Nomor 7 pecinya. 30 juz di dalam. Ustadz Taki Malik hafal Quran, alumni Al-Azhar Kairo, ganteng pula, businessman, entrepreneur. Cuman kabar yang kurang mengenakkan untuk anak-anak Mempawah, dia sudah menikah. Itu aja masalah. Mudah-mudahan dan bawa istri pula. Jadi saya tak berani terlalu banyak komen untuk itu. Mudah-mudahan kalian dapat suami, fotokopinya aja pun jadilah. Mudah-mudahan yang masih belum menikah dapat suami hafal Quran 30 juz. Datanglah anak gadis waktu saya sedang sarapan pagi. Ustaz, aku mau mencari imam, kata. Saya bilang, aku khotib. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Imam Isya kita tadi. Saya terus terang, ketika beliau membaca ayat tadi, rasa-rasa di Masjidil Haram, apakah saya aja yang merasakan itu atau kita semua? Masya Allah, ternyata rasamu juga rasaku. Macam di Masjidil Haram, terobat kerinduan kita. Mudah-mudahan berakhir Covid ini kita bisa ke Masjidil Haram. Ini kabarnya Covid mau datang lagi, bawa emaknya, namanya Omikron. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami dari Covid ini ya Allah. Tak ada lagi harapan kami kecuali kepada Engkau ya Allah. Tapi alhamdulillah, acara akhir tahun sama awal tahun tak ada Covid. Tiba-tiba nanti pas mau dekat lebaran datang dia. Kamu tak tahu lah. Tapi kita tetap ikut protokol kesehatan. Jadi kalau ditanya apa itu acara itu tidak pakai protokol, tengok semua pakai masker. Ustaz Somad kenapa nggak pakai masker? Nih, tak kan tengok aku pegang dari tadi. Kenapa nggak dipakai Pak Ustaz? Kalau dipakai tak jelas nanti. Ini anak-anak ini kalau pulang kan ditanya nanti di rumah, apa isi ceramah Ustaz Somad? Nah, jadi ada alasannya. Ada alasannya. Begitu juga dengan ibu-ibu nih, banyak mereka yang sudah menonton ceramah Ustaz Somad, betul. Cuman malam ini dia mau melengok bentuk aslinya sama tak macam yang di baleho itu. Pas ditengoknya, hitam kali kata dia. Betulnya bukan hitam, cuman cahayanya agak kurang sedikit. Mau jadi bupati, ada contoh. Mau jadi wakil gubernur, apalagi. Mau jadi penghafal Quran, ada. Ada orang ceramah mantap, nulis tak pandai. Saya contoh. Ada orang menulis mantap, ngomong tak pandai. Tapi ada orang menulis oke, ceramah pun oke. Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta. Anak-anak muda mesti ada yang pandai menulis. Kau gimana anak muda? Udah sering menulis? Saya sering nulis Pak Ustadz. Nulis apa? Nulis status. Mudah-mudahan status-status kalian nanti bisa dibukukan. Status-statusnya yang bermakna insya Allah. Amin. Ustadz Salim menulis apa judulnya Ustadz? Yang buah apel yang dipotong-potong itu sampulnya. Lapis-lapis keberkahan. Saya pura-pura lupa aja. Lapis-lapis keberkahan.
Kita kalau membaca tulisan beliau tentang sejarahnya, kemarin saya tanya pas mau tidur, saya tanya orang rumah, itu di Yogyakarta, saya bilang, kalau mau melihat bagaimana Islam masuk ke dalam Kesultanan Yogyakarta, ada tiang-tiang, itu tiang bagian bawahnya itu ada gambar. Kalau ini tiang bawah ini kan tiang-tiang ini polos aja. Itu di Yogyakarta, tiang-tiang di bawah itu gambar salak. Tahu salak? Gambar salak. Kenapa di bawah tiang itu gambar salak? Kenapa di bawah itu gambar salak? Saya jawab, karena ada hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ternyata salak di situ adalah artinya salaka, bahasa Arab. Siapa yang melewati suatu jalan, di jalan itu dia dapat ilmu, dimudahkan Allah jalan menuju surga. Maka di bawah tiang pondasi paling awal adalah salaka, gambar salak, melewati suatu jalan. Lalu kemudian di atasnya ada buah nanas. Di Yogyakarta kalau kita pergi nanti nampak tiang ada nanas. Kenapa ada nanas? Karena itu diambil dari kul a'udzu birabbin nas, ananas. Heran orang ke saya, Ustaz dapat itu dari mana? Dari Ustaz Salim Afillah. Ketika beliau membawa saya ke rumah Pangeran Diponegoro, kami lihat tiang itu. Ternyata filosofi Islam masuk ke dalam budaya Jawa. Makanya tadi saya lama berpikir, dulu Ustaz Salim bisa menjelaskan tentang buah nanas dan buah salak. Kira-kira apalah makna di atas tiang? Nah, itu betul. Buah kurma kata Ustaz Salim. Masya Allah. Insya Allah pulang dari sini nantikan buku terbaru Ustaz Salim. Dia tadi di jalan kami tanya, gimana Ustaz Salim? Bisa istirahat? Kata Ustaz Luqmanul Hakim, alhamdulillah bisa menulis sekian halaman. Beliau tuh menulis saja. Ustaz Somad nulis juga, menulis tapi dalam mimpi. Begitu bangun, hilang. Mau menjadi bupati, pejabat, menolong agama Allah. Dengan hafalan Quran, menolong agama Allah. Dengan menulis dan ceramah, menolong agama Allah. Bersama kita pula ada OSB, Omar, S Smart. Omar itu nama orang, anak beliau Omar namanya. Smart artinya cerdas, makanya handphone yang cerdas disebut dengan smartphone. Ustadz yang cerdas disebut dengan Ustadz Somad. Smartphone. Nah, ada namanya OSB, Omar Smart Brain. Brain artinya otak. Brain wash, cuci otak. Brain otak-otak. Jadi orang berpikir ada otak kanan, ada otak kiri. Nah, owner Smart Brain itu hadir bersama kita malam ini. Itulah dia sebelah kiri saya, Ustadz Ardi Gunawan. Jadi beliau tamat Gontor, punya program luar biasa, membangun 1000 surau. Mudah-mudahan tercapai cita-cita ini insya Allah. Membangun 1000 TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi bisnis terus jalan, tapi tidak hanya mencari dunia. Karena kalau dunia yang kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, TPQ yang kau bangun, surau yang kau usahakan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu insya Allah. Doakan supaya niat baik ini sampai insya Allah. Di apit sebelah kiri bisnis otak kanan Omar Smart Brain, sebelah kanan saya pula raja handphone dunia. Begitu beliau di samping saya, dari tadi sampai sekarang tak berbunyi handphone saya. Nggak pede dia dekat beliau. Saya pertama melihat beliau ketika beliau menerima award kurban. Berapa waktu itu Bang Putra? 1000 lebih. Tak mau dia sebut lebih berapa. Kalau satu kambing itu 2 juta, sebetulnya kambing 2,5 juta, tapi karena kita udah lama berkawan 2 juta aja lah. Kalau satu kambing itu 2 juta, 1000 kambing. Jadi berapa kurban waktu itu? Inilah anak muda mempawah nih. Belum lagi berkurban, menghitungnya dia pun enggak mau. Kalau satu kambing 2 juta, berkurban 1000 kambing, berarti 2 miliar. 2 miliar itu kalau dibelikan ke cendol,
menyelam sambil minum cendol lah. Bayangkan itu, menyelam kita ramai-ramai, bangun menyelam sambil menelan cendol, bangun tak habis-habis juga lagi, mabuk cendol kita. Bayangkan itu baru kurbannya saja, berapa berasnya, berapa zakatnya, dan beliau tidak mau diekspos, takut khawatir amalnya ria. Adapun award itu untuk memberikan motivasi kepada orang yang selama ini pamer mobilnya, pamer rumahnya, pamer duitnya, pamer bininya, pamer itu, pamer ini. Kalau kau kaya, bukan dengan hebatnya rumahmu yang besar, bukan dengan duitmu yang banyak, bukan dengan mobilmu yang mewah, tapi tunjukkanlah, jangan sampai menjadi orang pendusta agama. Siapa dia? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Di sebelah beliau itu Masya Allah tabarakallah. Bayangkan bagaimana indahnya gambar video kita malam ini. Ada bupati, ada wakil gubernur, ada penghafal Quran, ada penulis, ada penceramah, ada bisnismen, ada raja handphone, macam-macam. Semua yang menonton kita malam ini, apa kata mereka di rumah waktu menyaksikan kita? Kata dia, mestinya aku yang di sana. Itulah dia lagu Bang Rizal Armada. Beliau ini dulu sebelum hijrah lagunya Ku tak bahagia. Tapi setelah beliau hijrah, Masya Allah, saya segan menyanyikannya karena dalam masjid aja. Kalau di luar masjid, 3 album kita nyanyikan. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya malam ini, inilah model-model yang mau ditunjukkan Ustadz Luqmanul Hakim kepada anak muda Mempawah. Silakan pilih, kalian mau jadi apapun. Aku mau jadi Ustadz Somad. Jangan, jadi aku berat, biar aku aja. Jadi Ustaz Somad itu banyak yang ngejek, ada pula yang mau melaporkan, macam-macam. Jadi lebih bagus kalian makan payah. Itu maka saya kurus. Baru mau makan, foto Pak Ustaz. Baru foto. Selalu saya tak makan. Itulah. Jadi lebih baik kalian pilihlah salah satu dari mereka ini. Tapi kalau saya lah disuruh milih, andailah pilih-pilih, Ustadz di antara mereka ini mana yang Ustadz pilih? Kalau bolehlah milih-milih, pilih-pilih. Pilihnya duitnya macam orang berdua nih. Duitnya macam mereka ini banyak. Kemudian hafalan Qurannya macam ini. Ya, duit banyak, hafal Quran dan pandai nulis. Udah pandai nulis, pandai nyanyi. Ya kan? Udah pandai nyanyi, jadi bupati. Setelah itu ikut pilkada, wakil gubernur. Habis 2 periode jadi gubernur. Indah kan? Kira-kira bisa tak terwujud itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Anak muda Mempawah mesti berani bermimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp.